yang mau tinggal dimanapun ya, yang penting pokoknya jangan pernah pantang menyerah aja, jangan langsung kayak kita mengkerut ya. Kalau gue termotivasinya gini, apapun itu tantangan pokoknya gue lakuin aja deh, gue nggak pernah mau nyerah gitu mas. Jadi sih gue nggak bisa kayak gitu sampai akhirnya bisa, pokoknya jangan pernah menyerah. Untuk tidurin di posisi tempat tidur itu gue nggak bisa ngangkat, gue cuma megang doang dan gue nggak bisa gerak karena saking beratnya itu si kakek. Cuman untuk supaya benerin posisi tidur, kebayang nggak sih itu teman-teman gue yang kerja di situ udah belasan tahun. Ya ampun. Berarti sering main barbel kali temen-temennya Bu. Nggak ngerti gitu. Nggak usah main barbel, itu juga udah latihan tuh. Kan setiap hari ya, apa setiap kerja gitu ya, setiap kerja tuh udah pasti ada ini. Ya ampun. Jadi kalau di kita mungkin ya buat mental, fisik harus benar. Dan satu hal gue kadang juga nggak nyalain mereka kalau mereka ngomongnya agak keras ya, mungkin karena satu kebayang pekerjaan mereka tuh yang namanya, karena di bagian gue di lantai gue itu ibaratnya susternya ya, itu tuh cuma 2 dan gue sendiri. Terus kita bertiga, terus di samping sama asisten dokter si perawat itu ya, dalam arti itu 1 per lantai, 1 orang per lantai. Jadi 4. Terkadang si babysitternya cuma 1 orang, jadi cuma bertiga. Jadi si babysitter, gue yang bagian restorasinya ibaratnya gitu ya, sama si asisten perawat, jadi cuma bertiga. Terkadang gue cuma berdua karena kan asisten perawat ini kan dia nggak standby di lantai tempat gue kerja, dia punya ruangan sendiri. Mereka yang meracik obat untuk treatment para pasien dari lantai 1, 2 sampai 3 itu. Jadi dia ngeracik, nge-distribution gitu loh. Dia nih si pasien sakitnya apa, misalnya harus diet atau gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kalau di situ tuh tugas utama dirimu apa tuh, Sus? Tugas utama gue sebenarnya adalah gue untuk take care mereka, untuk memberi makan pagi, siang, sore. Setelah itu gue dalam arti kata take care kamar-kamar mereka. Karena kan harus yang namanya Alzheimer, mereka sudah tidak tahu di mana tempat mereka harus pergi ke toilet, harus di mana yang benar toiletnya yang benar untuk melakukan pup kayak gitu atau pipis, mereka udah nggak tahu kayak gitu. Jadi ini pun gue pada saat ngambil pekerjaan ini gue ikut formasi atau sekolah itu selama 3-4 atau 5 bulan kemarin. Kurang lebih. Formation apa gimana? Formation. Iya, jadi gue harus ikut formasi itu, tapi alhamdulillahnya gue dibayar sih, dapat uang saku sebulan sekitar 600 sampai 700 lah. Ini jadi lo ngambil sertifikatnya malah dibayar ya? Soalnya kerjaannya berat, Bu. Dan itu fisik banget. Gila, kesabaran tuh luar biasa. Nah, lu tuh termasuk orang yang sabar gak sih sebetulnya? Pada ini kan, sekarang kan sabar ya, oke. Karena gue malas berargumentasi dan gue lebih baik diem. Kalau misalnya, gue malas kayak itu sabar atau kesel ditahan? Lebih baik gue menghindar karena gue nggak suka yang ribut-ribut, cari yang capek, ngapain energi negatif gue nanti ada masuk ke gue. Mendingan gue keep energi positifnya nggak sih? Jadi energi negatifnya jangan datang deh sana gitu. Jadi gue selalu berpikir gue dalam hidup gue, makanya gue kepengen gue ngerilis gitu ya, maksudnya ngerilisin di pikiran, jauhin dari hal-hal negatif, jauhin dari hal-hal toksik, hal-hal kayak gitu deh pokoknya. Untuk ya kalau misalnya ada problem diselesaikan, kalau misalnya lagi nggak bisa atau lagi capek banget gue taruh dulu, nanti pas kapan waktu relax baru gue pikirin gimana nih solusinya kayak gitu. Positive thinking ya, pokoknya selalu positive thinking deh tuh. Ini gue penasaran ya, ini KB listener juga bisa jadi penasaran. Kalau lo visualisasikan tempat gitu ya, tempat lo bekerja, seperti apa nih, Sus? Oke, jadi gini,
Itu Soalnya gini, soalnya biar kalau ini tadi kan Gugus bilang panti jompo gitu ya. Nanti kita pikirnya begitu. Nah, coba kalau di situ gitu ya. Di situ tuh suasananya, aktivitasnya gimana? Tapi gini, tapi memang ini beda ya panti jompo di tempat kita sama di Prancis tuh beda. Jadi di sini kalau dibilang di sini tuh ada dua kriteria. Maison retraite itu baru yang namanya panti jompo. Maison retraite ini maison retraite itu seperti kayak rumah pensiun dibilangnya. Rumah pensiun itu rumah jompo. Sebenarnya enggak ya. Kalau rumah jompo kan gua nggak tahu ya, kalau di Indonesia dibilangnya panti jompo ya. Iya, panti jompo. Itu ada dua kategori, maison retraite atau rumah pensiun, dan satu lagi EHPAD, yaitu tadi establishment buat rehabilitasi itu. Ini gue kerja yang di establishment, memang gue khusus, kenapa gue ngambil formasi, memang gue khusus untuk bekerja di rumah sakit yang rehabilitasi ini. Maison retraite itu maison, maksudnya rumah, tapi rumahnya yang bagus, dan itu juga mereka ada yang penanggung jawabnya juga, ada berstrukturalnya juga, dan mereka juga kerjasama dengan rumah sakit. Apabila si para pensiunan ini mereka sakit atau apa, itu ada dokternya, sama halnya kayak yang di tempat gue kerja di EHPAD. Kalau gue dibilangnya EHPAD. Jadi di EHPAD ini, tempat gue kerja ini, di bawah rumah sakit pusat pemerintah di daerah tempat gue kerja, namanya di Remiremont. Itu agak jauh rumah sakitnya, dan kalau rumah sakit pusatnya sih itu gede banget, itu berapa hektar gitu ya, 1 hektar kali ya, itu ada, pokoknya luas banget, itu rumah sakit gede banget. Nah tempat gue kerja di EHPAD-nya itu gak jauh sih, deket dari rumah sakit, cuman harus berjalan sekitar 200 atau 200 meter kayaknya. Dekat. Di EHPAD gue itu di atas tanah berapa ya? Mungkin 5.000 meter kali, ada nggak ya? Atau 5.000 kali? Gede ya? Di depan itu parkir buat para karyawan atau pengunjung. Terus nanti, jadi itu di atas 5.000 kurang lebih kayaknya ya, nggak nyampe. Itu mall itu kalau di kita. Kayaknya nggak nyampe 5.000, kurang lebih nggak nyampe 5.000 ya. Pokoknya gue nggak tahu berapa exactly-nya. Jadi setelah itu parkir, dia itu gedungnya 3 tingkat, ada parkiran, terus ada tamannya juga untuk para si pasien residen itu nanti mereka makan di luar, di teras. Beraktivitas itu ya yang lo tadi ceritain. Jadi itu nanti itu lahan tamannya itu lumayan luas sih. Jadi kayak ada dibikin kayak kotak-kotak untuk mereka beraktivitas kayak menanam sayuran atau apa, barbecue kayak gitu-gitu, itu juga ada. Nah jadi pada saat ada 2 pintu masuk. Iya silakan Pak. Ada pasien tuh. Ngomongin rumah sakit si bapak itu batuk-batuk. Terus. Jadi udah ada taman. Jadi pintu entrance-nya itu 2. Jadi entrance untuk para pengunjung itu di entrance utama, dan satu lagi entrance untuk para kita pekerja. Itu ada kodenya tuh. Nah di situ ada pintu masuk, terus hall. Habis itu ada kayak ruang kayak resepsionisnya, disitulah sekretaris. Mereka di situ. Setelah hall itu depan hallnya itu ruang sekretaris. Hall itu dari ruang kosong gitu. Ruang kosong tapi ada kursi, ada meja. Jadi itu untuk beraktivitas juga. Jadi kayak misalnya ada acara reunian, buat reunian itu sebenarnya meeting ya. Iya. Apa namanya, pertemuan, terus misalnya ada aktivitas, ada keluarga datang gitu ya, bisa di situ gitu ya. Di hall itu di situ. Di hall itu ada ruang, yaitu tadi para bilangnya animatris yang bikin schedule aktivitas mereka beraktivitas Senin sampai Jumat tuh apa. Terus ada toilet untuk mereka, terus juga ada lift untuk naik ke lantai 1 dan 2. Nah di hall itu kayak ada kitchen setnya buat mereka misalnya ada acara atau apa, jadi udah tersedia di situ juga.
Nah, di hall itu ada koridornya itu ya tadi yang pas pintu masuk itu, depan pintu masuk utama itu ada sekretaris, koridornya terus dekat sekretaris ada ruang salon juga, ada markas juga, ada. Oh iya? Lah terus kan mereka hilang ingatan tuh buat siapa dong? Jadi ada, jadi kayak misalnya walaupun mereka hilang ingatan kan keluarganya misalnya bilang, iya. ibu saya atau nenek rambutnya saya perlu di ini, iya, mani-pedi gitu ya, kukunya ada panjang ada, itu nanti harus reservasi. Nanti ke sekretaris deh tuh, sekretarisnya nanti yang bikin reservationnya ke si salon itu. Nah di samping setelah salon itu ada satu ruangan lagi kayak ruangan beraktivitas kayak nonton TV kayak teater gitu ada juga. Terus ada kitchen juga, ada ruangan juga di situ untuk mereka menggambar, beraktivitas, melakukan pokoknya kayak ada mainan-mainan gitulah yang tapi dikhususkan untuk si kakek nenek ya di seusianya mereka. Nah setelah itu ada ruang psikolog, ruang dokter dan ruang kepala rumah sakit di tempat gue kerja. Nah terus di bawah lantai bawahnya lagi itu kayak basement ya dibilang. Lantai basement itu lah di mana tempat kita vestiaire ya, apa sih dibilangnya locker. Jadi ada locker untuk cewek sendiri, cowok sendiri, pekerja cowok cewek, terus ada juga para student yang mereka magang. Jadi ada satu tempat juga locker untuk para student yang mereka lagi magang. Lalu di situ juga di bawah basement itu ada kitchennya. Kayak tempat kitchen, terus ada juga bukan tempat kitchen sih sebenarnya, satu ruangan untuk naruh makanan mereka yang mau didistribusin untuk misalnya makan siang sama makan malam nanti. Jadi kalau kitchennya ada di hospital tuh gede banget, hospitalnya gue nggak tahu deh, pokoknya wow gede banget itu rumah sakit tempat gue kerja yang pusat ya. Iya. Jadi berarti lo kalau itu distribusi lo yang ambil ke situ untuk room atau lo tinggal dianterin gitu? Tinggal dianterin ke lantai nanti. Jadi mereka yang nganter setiap lantai karena kan itu kayak di dalam kontainer. Jadi tuh nanti pada saat makan siang atau makan malam makanannya itu jadi kontainernya ada 2 tingkat, satu kontainer untuk makanan yang dipanasin, yang di bawah satu kontainer untuk yang masuk di kulkas dingin gitu. Nah, gila banget. Gue udah berubah dingin pak. Dia abis batuk langsung gitu kayak di TikTok gitu langsung berubah. Setiap batuk dia berubah. Lagi enak banget. Lanjut. Sus itu gila banget ya. Itu baru bagian-bagian dari ininya gitu. Gimana kamarnya ya? Kamarnya juga fasilitasnya juga oke banget gak? Nah, di tempat lantai ya, ini kan tadi kan di utama di lantai buat kerja aja ya, jadi itu hampir sama sebetulnya. Tiap lantai itu. Jadi di tempat gue kerja itu, pas pintu masuk itu, gue harus kode dulu nih, tut, ya kan, gitu nih buka. Karena bahaya kalau pakai abrakadabra gitu, udah masuk sebelah kiri gue langsung office-nya tuh buat kita. Ya perawat, ya buat gue, buat suster-susternya itu di situ. Tuh nanti ada tuh locker untuk kunci-kunci untuk setiap kamar, terus ada remote untuk ngebuka. Jadi dibilangnya apa sih, Pak? Kalau di sini dibilangnya volley ya. Kalau di kita apa sih, rolling door ya? Kayak rolling. Oh ya. Itu, tapi ini rolling jendela. Jadi setiap itu tuh karena mereka Alzheimer, mereka kan nggak tahu cara langsung turun. Jadi kalau pagi itu tugasnya si suster tuh naikin tuh si rolling jendelanya. Ntar kalau udah mau menjelang malam turunin kayak gitu-gitu. Jadi itu semuanya di situ, obat-obatan nyimpannya di ruang kerja situ, segala macam pokoknya yang penting-penting, kertas, alat kerja atau apa, meja kerja, komputer, semua adanya di situ. Nah, terus sebelah ruang kantor itu kitchen set, di mana pada saat misalnya gue setelah selesai mendistribusikan mereka makan siang misalnya atau sarapan pagi atau makan malam, udah tuh nyuci piring lah di situ lah, gelas-gelas apalah semuanya di situ lah, alat-alat kitchen semuanya lengkap. Di sebelah kanan pas tadi gue masuk, sebelah kanannya itu ada ruang besar, bukan ruang besar sih, ada satu ruang untuk naruh mereka baju-baju kotor, sampah-sampah atau apa itu, dan itu harus higienis, tidak boleh kotor.
Nah, di sebelahnya, jadi di depan ruang kantor yang tadi itu ruang makan dan maksudnya itu terbuka ya. Jadi ada ruang makan, terus jadi kitchen set itu tadi terbuka sama ruang makan sama ruang, dibilangnya kalau di sini dibilang kita tuh ruang tamu ya. Jadi ada TV gitu. Jadi mereka nanti nonton TV. Jadi kayak di hotel gathering kali room, ya. gathering room. Ya, dibilangnya sih jadinya gak gede sih. Kalau gathering room kan gede banget ya. Family room. Enggak kan kalau gathering room yang buat kumpul gitu, buat kumpul gitu. Family room lah. Oh, family room. Kalau gathering room gede banget kayaknya, terkesannya gitu kan. Iya. Family room gitu. Jadi cuman ada sofa satu set gitu yang gede-gede, terus TV gede. Jadi mereka nanti beraktivitasnya kalau mereka lagi ada instruktur olahraga datang atau dokter mereka visit atau mereka mau main pedi, itu digilir tuh. Nanti mereka ada duduk di situ. Ya udah, kalau main pedi dipanggil satu-satu nanti, atau misalnya mereka melakukan olahraga, ya di situ mereka melakukan aktivitasnya. Nah, di situ ada ruangan langsung kanan kirinya si kamar-kamar pasien. Terus ruang ada toilet juga buat mereka, ruang aktivitas mereka juga, termasuk ruang kita lagi istirahat ada di situ. Terus ruang tempat untuk ya misalnya pada saat gue lagi bersihin kamar-kamar mereka seperti apa, terus kalau mereka habis sarapan seperti apa, ya gue ambil kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang, kalau yang di rumah sakit itu bagian yang kalau pagi ngasih makan, ganti minum gitu loh Pak Gugus. Ngasih mereka makan atau apa, terus kalian misalnya bersihin kamar mereka kayak gitu. Nah, untuk si susternya itu mereka yang bersihin tempat tidurnya mereka, yang lebih intens ke pasien-pasien, langsung intens personalnya gitu. Segitu ini ya. Memang itu apa detil, artinya betul-betul sampai dipikirkan kenyamanan gitu. Walaupun ini kan pasien atau kalau dibilang senior citizen yang bisa udah lupa ingetan gitu loh. Udah ya ibarat kata udah dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya, nunggu lo ngomong-ngomong ya. Iya kan, so dalam tanda kutip tuh kan ya bahasanya ini udah yang udah nggak satu ya, nggak ada harapan sembuh gitu. Terus kedua udah apa ibaratnya ini ya dalam tanda kutip juga udah nggak ada kebermanfaatan gitu loh. Nah ini tapi diperhatikan sedetil itu gitu loh. Jadi sebenarnya EHPAD atau Maison Retraite itu di sini itu adalah tempat peristirahatan terakhir mereka sampai mereka dipanggil Yang Maha Kuasa. Nah, itu loh. Tapi kita nggak boleh dong diperlakukannya dengan luar biasa. Tapi itu mereka harus kita taking care mau gimana pun juga. Yes, kan indeed. Mereka tuh gini loh. Mereka juga punya andil pada saatnya mereka masih muda. Pada saatnya mereka masih muda, mereka kan pada bekerja. Mereka juga, makanya di saat ini sekarang gue kerja, ini gue tetap bayar pajak. Karena itu tadi. Jadi sebenarnya kayak ekosistem ya, sirkulasi gitu ya. Mata rantai. Jadi pada saat dulu mereka masih mudanya, kayak seumur-umuran kita, mereka kan kerja. Mereka tuh kerja, dan itu harus bayar pajak, dan itu dipotong segala macam bengek. Nah pada saat nanti mereka tua, yang bayar mereka itu ya gaji mereka pada saat waktu mereka masih muda, kayak kita ini produktif bekerja, kayak gitu. Jadi ya mereka dibayar ya dari mereka sendiri. Ya ada kalanya juga gue suka banget yang tadi lo bilang tuh Sus. Berarti ada manfaatnya Mbak Lala. Loh, enggak loh, kan gini, gue suka banget berarti kan gini loh. Tadi statement dari Susi adalah ketika mereka muda, mereka itu bayar pajak gitu loh. Jadi si government dalam hal ini tuh memang menyisihkan untuk masa tuanya mereka, apapun nanti kondisi mereka gitu ya. Bisa jadi bukan di tempat rehabilitas saja kan, atau tempat yang lain yang memang mereka butuh disubsidi gitu ya, di support hidupnya juga barangkali ada juga sistemnya di situ karena ada porsi dari pajak itu gitu loh. Betul. Jadi kayak misalnya gini, ada si ibaratnya
citizen yang udah senior ini gitu ya, mereka nggak mampu, itu dibantu sama pemerintah. Nah, ya, itu maksud gue, ya Allah. Kalau kayak begitu di tiap daerah ada nggak sih Bu? Hampir semua. Jadi setiap Semua ada ya? di Perancis itu ada berapa provinsi ya? Gue lupa. Lumayan nih banyak. Perancis termasuk pulau satu daratan gitu ya, satu daratan Eropa yang lumayan gede. Beda kalau kita kan kayak di pulau-pulau gitu kan dipisah sama pulau-pulau. Kalau ini tuh satu daratan. Gue lupa itu ada berapa provinsi. Kotanya itu maksudnya sampai kayak kabupaten-kabupaten kita ya gitu. Itu ada berapa ya? 13 ribuan deh, lupa gue. Lumayan Jadi banyak. Jadi 100 lupa deh termasuk klinik kayak gitu di tiap kabupaten atau di kota besarnya aja tuh? Di kabupaten. Wah, berarti Distrik ya, banyak. masuknya distrik ya kalau gitu ya. Kabupaten itu distrik kalau Apa misalnya. ya? Enggak, jadi gini, kayak misalnya Bogor itu ada. Jadi kayak yang di Bogor kan misalnya ada kota-kota kecilnya lagi atau desa-desanya itu nggak ada. Jadi bisa di Bogor. Terus misalnya di Jakarta, Iya. Jakarta Timur ada, Jakarta Barat ada, Jakarta Selatan berarti ada. banyak, Jadi ya? tiap Iya, berarti kota banyak. banyak. Dan makanya itu kebayang nggak sih, gue mikir gini. Jadi kayak di rumah sakit atau gue nggak ngerti ya, rumah sakit pemerintah itu dapat apakah rumah sakit swasta juga nggak ngerti. Jadi pemerintah itu ngasih subsidi ke rumah sakit atau per EHPAD atau juga ke rumah sakit itu pemerintah ngasih subsidi kita tuh 10.000 euro. Itu tahun lalu, gue nggak tahu tahun sekarang. Wah. 10.000 itu entah Berarti setahun entah per bulan. Itu Iya, jadi iya, ada iya. subsidi Artinya banyak, berarti per bulan kali. di Prancis itu harapan hidup orang tuh panjang ininya, umurnya. Ya. Harapan hidup. Betul, Wah, Pak. ini ya, KB listener nih keren banget ya. Ini calling for investor ya di Indonesia nih, barangkali ini para tajir sultan Indonesia. Yuk, ini kalau menurut gue gitu ya, keren banget gitu kalau kita memang melihat kebermanfaatan manusia itu dari mudanya kemudian diperlakukan secara layak ketika memang sudah usia senja gitu ya, dengan kondisi apapun itu gitu. Ya ini menjadi satu pembelajaran kita gitu ya untuk yang bekerja gitu ya, hampir sama dengan rekan kita nih Susi. Apapun keadaannya yuk perlakukan juga dengan sebaik-baiknya gitu. Dan untuk investor Indonesia ayo dong bikin yang keren juga kayak gitu, gue mau deh support support tenaga ya. Iya benar. Tapi jujur ya, di saat gue bekerja di sini, gue tuh ambil ilmunya loh, bagaimana manajemennya itu gue ambil. Jadi gue bisa tahu strateginya. Yang udah pasti kalau bagian financialnya mungkin yang pusing kali ya untuk budgetingnya itu bisa karena kan gini, kayak khususnya di tempat gue kerja ya, itu kayak butuh pampers, tahu kan? Sementara pampers untuk mereka itu pampers kan, ya. Itu kan tergantung size-nya. Ada yang size S, M, L atau XL. Dan diralat kan ini adult diaper. Tadi yang kita sebut merek. Kebayang itu kan harganya lumayan ya Bu, ya Pak. Kebayang nggak sih? Terus belum nanti kebiasaan mereka, ibaratnya habitnya mereka, misalnya makan sarapannya apa, itu tuh bener-bener di detail loh. Jadi setiap pasien, jadi kayak di sini ya, misalnya kayak kita, mereka karena kan di sini terkenalnya makan keju ya. Sementara keju itu aja juga kan ada beberapa macam jenis ya. Mereka kejunya sukanya minumnya apa, makannya apa. Terus pada saat sarapan, mereka itu sarapan pagi misalnya dari roti, habis itu pendampingnya misalnya yogurt, terus apalagi. Itu semuanya berbeda. Gue nggak bisa kebayang tuh. Sementara itu dari total di rumah sakit tempat ini, ini total semuanya ada 87 atau 88 pasien gitu total ya. Dari 1 sampai lantai 3 itu. Belum di daerah lain. Itu baru yang rehabilitasi ya.
Belum yang maison retraite, rumah pensiun itu beda. Kalau maison retraite atau rumah pensiun itu mereka yang sehat, nggak perlu direhabilitasi, itu beda. Ya, tapi butuh Mereka support secara ini ya. Secara mereka masih physically dan ini. Oke. Kalau yang rehabilitasi ini tempat gue kerja itu memang benar-benar person age atau orang tua usia lanjut yang butuh pendamping dan didampingi benar-benar. Dan itu gue pikir itu budgetnya lumayan itu. Iya, lumayan. Tapi gue salutnya juga. Lumayan lagi bu kerja itu. Budgetnya iya, Pak. gede gitu. Dan kan Pak Gugus tahu sendiri ya, apalagi namanya orang tua lanjut ya, usia lanjut ya. Mereka kan fragil banget kan. Kemarin ini sekarang lagi musim panas. Kemarin sempat di luar itu, di sini tuh 27 itu udah panasnya ampun. Yang bener-bener tuh bisa dehidrasi. Kemarin gue sempat keluar itu 32, itu panasnya ampun-ampun. Gue cuman baru keluar aktivitas berapa jam aja itu udah hausnya ampun kayak gitu. Nah jadi ada pasien pada saat kemarin, benar salah juga sih si animatrisnya. Harusnya untuk melakukan kegiatan aktivitas tuh jangan di luar pada saat lagi di sini kan cuaca panas ya. Lagi musim panas. Itu si nenek sampai mungkin dehidrasi, akhirnya kaput. langsung dibawa ke rumah sakit. Wah, ini jadi pembelajaran juga, tetap kegiatan itu harus disesuaikan dengan cuaca ya, situasi dan betul. Apalagi namanya orang tua lanjut, udah usia kan fragil banget, iya gitu. Ya. Jadi benar-benar harus ditangani secara detail. Wah, ini kind of dreams gitu ya, yang bisa diwujudkan nih, bisa jadi ya, kita doain aja. Di tanah air tercinta kita ada satu nah amin gue doain itu mudah-mudahan tergerak nih para sultan Indonesia untuk membuat yang bagus. Ini gak terasa nih udah 30 menit lebihan kita ngobrol-ngobrol, tapi sepertinya bakal akan ada sambungan lagi nih dengan Menir, bukannya Menir ya, Madam. Oh iya, nanya lagi nih bang. Murid beran sudah 30 menit lewat. Kenapa? Enggak, ini rumah kliniknya swasta apa ini pemerintah sih? Pemerintah bos. Kan tadi dari pajak. Oh berarti ini ya kan diangkat jadi karyawan tuh jadi ASN dong ya, di ASN Prancis gitu kan? Iya Pak. Pegawai sipil Pak. Oh enggak bisa ya ini ya? Jadi mungkin karena kan gini. Gimana sih? Nggak ngaruh sama status atau gimana itu? Mungkin pengaruh juga ya, karena kan gue menikah sama David yang notabene dia warga negara Perancis dan lahir di Perancis. Terus status pernikahan gue pun kan gue istri, dan gue mendapatkan APP, dibilangnya di sini carte séjour, yang di situ gue sudah mendapatkan untuk masa tinggal untuk selama 10 tahun. Biasanya kalau misalnya kayak gue gini, pada saat nanti setelah habis 10 tahun, gue akan ditanya nih, lu mau pindah warga negara nggak? Gitu. Tapi gue tetap akan keep warga negara gue, karena one day gue nggak pernah tahu kan, namanya pengen tinggal di Indonesia atau gimana pada saat nanti gue pensiun. Kalau David sih pada saat nanti pensiun dia pengen 6 bulan misalnya di Indonesia, 6 bulan di sini, pas di sini musim panas ke Indonesia, pas di Indonesia lagi panas atau gimana, pas musim dingin di sini ke sini gitu dia pengen. Kebayang gue pensiun galala. Amin. Tapi gitu Pak. Bisa di sana kan gitu. Iya. Tapi gini Pak, kan gue kerja pada saat sekarang udah usia 46 tahun ya Pak ya. Terus masa pensiun gue itu nanti usia 62 tahun. Nah itu terhitungnya kalau David kan dia masa kerjanya dia dari usia 21, pada saat dia udah selesai kuliah dia langsung kerja tuh. Dan gue sekarang umur 40. David tuh beda berapa tahun sama gue, tuh beda 2 tahun gue sama dia. Dia lebih muda gue. 44 lah ya, gue 40, dia 44 tahun. Nanti pada saat dia pensiun 62, nah dia bisa dapat full. Kalau gue mungkin separohnya, nggak tahu perbandingannya berapa. Pokoknya ya kalau lumayan lah ya, kalau misalnya gue dapat 5 atau 6 juta setiap bulan pada saat nanti. Lumayan kan tadi bisa sampai 6 juta. Bulan di sini, bulan di sana. Ya kalau cuma makan sederhana aja mah bisa lah di Indonesia dengan 5 juta 6 juta gitu kan. Makan sederhana aja gitu.
Wah ini keren banget ya. Ini jadi kita bisa ngobrolin lagi nih retirement plan. Nah, di nextnya tuh biasanya retirement plan itu seperti apa? Waduh, thank you banget ya Sus. Kita ngobrol-ngobrolnya jadi ini nih membuat satu visualisasi yang mudah-mudahan bisa direalisasikan juga di tanah air kita gitu. Nah, lu mau kasih statement apa nih untuk KB listener gitu ya, ketika memang menjadi seorang pekerja di luar negeri gitu, kiat-kiat lo atau some motivation dari lo gimana? Kalau gue, buat siapapun yang mau tinggal dimanapun ya, yang penting pokoknya jangan pernah pantang menyerah aja. Jangan langsung kayak kita mengkerut ya. Kalau gue termotivasinya gini, apapun itu tantangan, pokoknya gue lakuin aja deh. Gue nggak pernah mau nyerah gitu, mas. Jadi sih gue nggak bisa kayak gitu sampai akhirnya bisa. Pokoknya jangan pernah menyerah. Jangan pernah ada rasa takut, pede aja lah pokoknya gitu. Toh juga sama-sama awal-awal mungkin waktu itu gue pertama gue nggak confident karena gue dalam arti bahasa Prancis belum bisa gitu kan awal-awal ya awal tahun. Setelah udah sininya gue bisa belajar dan gue belum bilang kata gue expert dalam berbahasa Prancis, tapi gue udah paham dan bisa berkomunikasi, itu udah cukup sih buat gue. Tapi gue tetap terus belajar. Pokoknya jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat, terus hidup pokoknya dijalanin apapun itu rintangannya, jangan pernah menyerah aja. Terus satu, hidup sehat, selalu berpikir positif, karena selama kita berpikir positif, apapun yang ada dalam pikiran itu pasti akan terjadi. Dan gue berharap banget Indonesia bakalan bisa berubah lebih maju lagi, karena dulu Perancis juga tidak seperti ini. Perancis dulu itu tidak seperti, masih banyak cerita sebenarnya. Perancis itu tidak seperti yang dulunya. Sekarang Perancis sistem kehidupan, sistem sosialnya itu udah bagus banget dibanding negara tetangga ya, negara-negara Eropa lainnya. Karena di Perancis mereka pemerintahnya itu mendukung, maksudnya kayak mensupport hidup buat warga negaranya atau entah itu pendatang yang notabene tapi bener ya surat-suratnya gitu ya, maksudnya mereka datang ke sini untuk apa, seperti apa, itu disupport untuk dalam tempat tinggal mereka, kehidupan dalam arti kata ekonominya mereka itu disupport sampai dengan formasi-formasinya untuk sampai mereka dapat pekerjaan, itu selalu disupport dalam hal pendanaan apa, sampai dibilang sih negara Prancis itu paling bagus dibanding negara-negara Eropa lainnya, karena untuk sistem nge-support warga negara itu paling oke gitu. Seperti itu. Ya. Amin, kita aminin ya. Kita aminin tentunya gitu ya, tentunya kita kan mencintai negara kita gitu ya, sehingga dengan cinta ini mudah-mudahan kita ya bukan mudah-mudahan ya, kita selalu ingin gitu, kita selalu ingin melihat kemajuan-kemajuan yang terjadi di tanah air kita. Dan dari pembicaraan dengan Susi gitu, why not, bisa kok kita melakukan hal ini asal kita buka pandangan kita dan mau memberikan yang terbaik kepada senior citizen. Nah ya, oke, kalau gitu bincang-bincang dengan Susi ini kayaknya sebetulnya nggak pengen kelar juga. Cuman memang waktu juga nih, jadi jangan bosan ya Sus, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena banyak insight yang bisa kita tarik gitu ya, dan bisa jadi pembelajaran buat kami listener untuk membuat satu barangkali ide untuk membuat ini ya, penit kalau bisa dibilang, jangan panti jompo lah, apalah ya kata lainnya gitu yang lebih rumah pensiun kali ya. Ya itu keren, rumah pensiun di Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan satu betul ada sultan siapapun di Indonesia, kan banyak banget sekarang sultan ya. Mudah-mudahan mereka bergerak untuk memperhatikan para orang tua lanjut, apalagi gugus ya, para pejuang-pejuang itu yang tua-tua namanya veteran kan banyak tuh, kasihan gitu kan. Jadi ada suatu rumah buat mereka, penampungan yang memang benar-benar kita bisa taking care. Mudah-mudahan sih ada sultan yang memperhatikan para usia lanjut ya, orang tua usia lanjut ya. Ya, setuju. Siap. Thank you ya Sus. Oke, KB listener,
Lala, Gugus, Susi pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di perbincangan dengan topik lainnya. Dan nantikan juga kembali lagi Susi kita hadirkan untuk mencerahkan pikiran kita semua. Oke. Juga pas sama kalian semua ya. Siap. Thank you Sus. Yo bye. Bye.